Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Helmi dalam pembelajaran kelas 3. Kali ini kita memasuki tema 2, subtema 3 pembelajaran 3 dan 4. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kalian akan mengenal salah satu tanaman yang hidup di bibir pantai. Coba tebak, tanaman apakah itu? Ya, itu adalah bakau. Di bibir pantai tumbuh subur pohon-pohon bakau, sehingga kita menyebutnya dengan sebutan hutan bakau. Hutan bakau disebut sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Sekali lagi ya, hutan bakau disebut sebagai sabuk hijau, artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Apa sih manfaatnya hutan bakau itu? Manfaat hutan bakau adalah untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Karena kan setiap hari ya, bibir pantai itu selalu diterjang oleh ombak. Lalu, ia juga bermanfaat untuk meredam gelombang, tentu saja. Berikutnya, bagaimana cara merawat hutan bakau? 1. Cara merawatnya adalah dengan penyiangan, yakni dilakukan untuk membasmi hama penyakit. Lalu berikutnya, cara yang kedua adalah dengan penyulaman. Penyulaman adalah mengganti pohon bakau yang telah mati dengan pohon bakau yang masih segar. Seperti pada gambar. Siapa di sini yang belum pernah ke pantai? Selanjutnya, tahukah kamu apa saja penyebab kerusakan dari hutan bakau? Pertama, hutan bakau menjadi rusak karena ada binatang yang setiap harinya dia memakan daun. Kemudian, hutan bakau juga dirusak oleh kepiting. Lalu yang ketiga tentu saja oleh terjangan ombak. Tapi di antara semuanya, yang paling merusak hutan bakau adalah manusia. Loh, kok bisa? Ya, karena ternyata perbuatan yang dilakukan oleh manusia terhadap alam jauh lebih besar dampaknya dibandingkan makhluk yang lainnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita jaga dan lestarikan alam di sekitar kita. Salah satunya adalah hutan bakau yang ada di bibir pantai. Baik anak-anak, selanjutnya, seperti pada pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 1 dan 2, kali ini Bapak akan kembali mengingatkan kalian untuk garis bilangan. Seperti yang kalian lihat pada gambar, terdapat 2 buah daun. Daun yang pertama, panjangnya mulai dari bilangan 0 sampai 4. Maka, ia memiliki ukuran 4 cm. Kemudian, daun yang kedua memiliki panjang mulai dari angka 4 sampai angka 9. Kita hitung ya. 4 ke 5, 1, 6, 2. Berikutnya 3, 4, 5. Maka panjang yang kedua daunnya berukuran 5 cm. Apabila dijumlahkan 4 ditambah 5, maka hasilnya adalah 9 cm. Baik anak-anak, berikutnya itu tadi adalah gambar dekoratif. Lalu, kembali akan Bapak ingatkan tentang kewajiban dan hak anggota keluarga. Kewajiban anggota keluarga, seperti yang disampaikan pada pembelajaran 1 dan 2, ayah mencari nafkah dan melindungi keluarga. Kemudian, ibu membantu ayah mengurus keperluan keluarga. Ada kalanya, dalam lingkungan keluarga terdapat posisi berbagi peran antara ibu dan ayah kita. Namun yang paling utama adalah kewajiban seorang anak tentu di rumahnya harus belajar dan membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang ringan yang bisa kita lakukan di rumah. Selanjutnya kita akan belajar apa sih hak anggota keluarga itu. Hak adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Ayah dan ibu memiliki hak, yakni dihormati dan disayangi oleh anak-anaknya. Nah, siapa di sini yang di rumahnya tidak sayang dengan ayah dan bunda di rumah?
Berikutnya, hak seorang anak tentu saja adalah mendapatkan kasih sayang, sehingga anak memiliki hak disayangi dan dicukupi kebutuhannya. Maka kewajiban mencari nafkah terletak pada ayah dan ibunya. Ananda cukup kewajibannya hanya belajar dan membantu pekerjaan yang bisa Ananda lakukan di rumah. Berikutnya, antara hak dan kewajiban kita harus sama-sama laksanakan dengan menjaga keseimbangannya. Kita tidak boleh menuntut hak berlebih sebelum melaksanakan kewajibannya kita masing-masing, sesuai dengan pengamalan sila kelima dari Pancasila. Ada yang masih ingat sila kelima Pancasila itu lambangnya apa ya? Nah, berikut adalah lambang dari sila kelima Pancasila, yakni padi dan kapas. Bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, berikutnya kita akan mengulas kembali tentang tanaman. Tanaman akan tumbuh sehat bila cukup mendapatkan air dan sinar matahari. Manusia juga akan sehat jika banyak bergerak atau berolahraga. Nah, walaupun kalian di rumah, tetap laksanakan kegiatan yang melatih jiwa dan raga kita. Jangan setiap hari kalian melihat handphone atau terdiam di kamar atau tidur-tiduran rebahan. Melainkan kita lakukan aktivitas positif di rumah. Agar di masa pandemi ini kita tetap dalam keadaan sehat, terlindungi dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Memang manfaatnya apa sih? Dengan bergerak, peredaran darah di dalam tubuh kita akan menjadi lancar. Berbeda apabila kegiatannya kita hanya berdiam diri saja di rumah. Nah, salah satu permainan tradisional yang banyak melakukan gerakan adalah permainan tapak gunung. Ayo, siapa di sini yang tidak tahu permainan tapak gunung? Sebetulnya apa sih, Pak, permainan tapak gunung itu? Nah, coba kita lihat. Ada yang ingat dengan gambar seperti ini? Permainan tapak gunung adalah permainan seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Mungkin ayah dan bunda kalian dulu sewaktu kecil sering memainkan ini di sekolahnya atau sepulang sekolah bersama teman-temannya. Nah, meskipun kalian hidup di zaman milenial sekarang, jangan lupa ya untuk mengenal ragam permainan tradisional. Di antaranya adalah permainan tapak gunung. Permainan ini banyak melakukan gerakan melompat, menekuk, dan memutar, seperti gerakan yang kita laksanakan pada pembelajaran sebelumnya. Di pembelajaran 1 dan 2, gerakan yang banyak dilakukan adalah melompat, menekuk, dan memutar. Bagaimana sikap kita saat permainan? Tentu saja, dalam setiap permainan, kita harus melakukannya dengan sportif dan sabar. Kita tidak boleh curang. Berikutnya, kita harus bersyukur dan rendah hati ketika menang. Jangan memiliki perasaan sombong, jumawa terhadap kemenangannya. Dan tentu saja, kita harus berbesar hati mengakui kehebatan lawan ketika kita kalah. Jangan melakukan hal-hal yang justru merusak rasa sportivitas di dalam permainan. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian di rumah ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, dan selalu berdoa. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.